Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah mudahkan kembali untuk bisa bermajelis dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan memurnikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam penyembahan, dalam peribadatan, sehingga Allah menjadi satu-satunya zat yang kita sembah, tempat kita berdoa, tempat kita memuja, dan kita mempelajari perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan dari tauhid itu tersendiri. Di sore hari ini ya, dalam lanjutan kitab tauhid, kita masuk di bab ke-51, bab la yuqal assalamu ala Allah, berkaitan dengan ucapan assalamu ala Allah. Kalau dilihat dari judulnya ya, penulis mengatakan la yuqal, artinya nggak diucapkan, dilarang ucapan assalamu ala Allah. Dari sini kita belajar ya, di antara kesempurnaan tauhid adalah pengagungan terhadap Allah. Di antara kesempurnaan tauhid seseorang adalah pengagungan terhadap Allah. Baik pengagungan dengan hati, pengagungan dengan anggota tubuh, ya, pengagungan dengan lisan, atau dengan yang ketiga-tiganya sekaligus. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berbanding lurus dengan kesempurnaan tauhid seseorang. Jadi semakin seseorang sempurna tauhidnya, maka akan semakin besar dia mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait materi kita, ucapan assalamu ala Allah, salah satu kata ya, kalimat, ucapan yang ini kurang beradab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita sebagai hamba itu tidak pantas. Kita sebagai hamba itu tidak boleh ya mengucapkan assalamu ala Allah. Dan pada bab ini kita akan belajar kenapa ucapan tersebut dilarang. Baik, kita langsung masuk ke hadis yang dibawakan dalam bab ini ya. Hanya satu hadis. Hanya satu hadis. Tapi kita akan perinci melalui satu hadis tersebut. Nah, silakan dibaca yang punya kitab ya. Terjemahannya saja. Baik ya, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan,
kunna, katanya, idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, dulu waktu kami lagi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami ucapkan ketika tahiyat terakhir itu, assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan ya untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, ya keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur, Nabi mengatakan, la taqulu salamu ala Allah fa inna Allaha huwas salam, ya. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, karena sesungguhnya Allah lah assalam itu sendiri. Syariat Islam ya di masa Rasulullah SAW itu turunnya bertahap, tadarruj kepada para sahabat, kepada umat Islam, sampai akhirnya syariat tersebut sempurna ya ketika wafatnya Rasulullah SAW. Dari hadis ini mengisahkan kepada kita, dulu sahabat ya sebelum diajarkan at-tahiyat ya, bacaan tahiyat, bacaan tasyahud, mereka biasa ya mengucapkan satu ucapan yang keliru tentang Allah, yaitu assalamu ala Allah min ibadihi, yang artinya semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Maka ditegur sama Nabi SAW ya. Nabi ajarkan ucapan yang lebih baik, Nabi gantikan dengan ucapan yang benar, yaitu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, semoga keselamatan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba Allah yang saleh. Yang kita baca itu hadis riwayat Bukhari. Ya. Dalam riwayat lain ya dari Ibnu Mas'ud, ucapan assalamu ala Allah diganti menjadi zikir yang kita baca di awal tasyahud. Dalam riwayat Bukhari juga dikatakan at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Ya, segala penghormatan hanya milik Allah, dan segala pengagungan dan kebaikan itu juga milik Allah. Dan kita akan bahas Allah As-Salam. Ya. Di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah adalah Allah menamai dirinya dengan As-Salam. Kita tidak boleh menamakan Allah melainkan dengan apa yang Allah namakan dirinya dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam hadis-hadisnya. Apa dalilnya nama Allah As-Salam? Ya banyak. Di antara dalil Al-Qur'annya surah Al-Hasyr yang insya Allah kita hafal bersama. Ya. Surah Al-Hasyr ayat ke-23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul al-quddus ya. As-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun ya. Dialah Allah, ya tidak ada sesembahan yang berhak selain Dia. Al-Malik, yang Maha Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang Maha Selamat. Al-Mu'min, yang Maha menjaga keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha pemelihara keselamatan. Ya, Al-Aziz, yang Maha perkasa. Al-Jabbar, yang Maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasyr ayat 23. Kemudian di dalam hadis diantaranya ya, hadis yang telah disebutkan di pembahasan kita tadi, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah lah as-salam. Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-salatu wat-thayyibat. Sesungguhnya Allah dialah as-salam. Kalau kalian ya selesai salat, maka hendaklah membaca at-tahiyatu lillah, segala penghormatan hanya milik Allah, was-salatu wat-thayyibat ya, dan segala pengagungan dan kebaikan juga milik Allah. Apa makna as-salam ya? Kalau tadi as-salam yang artinya yang Maha memberikan keselamatan, yang Maha selamat. Apa maknanya?
Baik. Kalau ditinjau dari sisi Allah sebagai Tuhan semesta alam, ya, maka as-salam itu bermakna adalah Allah selamat dari segala aib dan kekurangan. Ini kalau ditinjau dari sisi Allah sebagai Tuhan alam semesta, ya. Allah menamai dirinya dengan as-salam, maknanya adalah Allah selamat dari segala aib dan kekurangan, baik dari zatnya, dari perbuatannya, ataupun sifat-sifatnya. Apa maksudnya keselamatan berkaitan dengan zat Allah? Yaitu zat Allah, zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, ya. Allah itu esa, maha tunggal, tidak berbilang. Allah maha suci dari memiliki anak, memiliki istri, ya. Allah maha suci dari memiliki penolong dan yang lain-lainnya. Allah maha kuasa. Qul huwallahu ahad. Allah enggak butuh dengan siapapun atau apapun. Ya, Allah as-samad, enggak butuh dengan siapapun atau apapun. Justru segala sesuatu itu butuh sama Allah. Itu makna as-samad. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun untuk mengatur alam semesta ini. Ya. Allah Maha Esa. Ini berkaitan dengan Allah selamat dari sisi zatnya. Kemudian Allah selamat dari sisi perbuatannya. Maksudnya apa? Semua keputusan, ya, semua perbuatan Allah tanpa terkecuali itu adalah benar. Semuanya baik, ya. Semuanya penuh hikmah. Hatta musibah, bencana yang terjadi di muka bumi ini, ya, ada hikmah, ada kebaikan di sana. Yang terkadang manusia itu tidak memahaminya, ya. Ujian, cobaan itu bisa jadi pelebur dosa, bisa jadi peninggi derajat, bisa jadi perbanyak atau booster pahala bagi seorang mukmin. Musibah bagi seorang mukmin, ya, ada hikmah di baliknya. Bagi orang-orang yang tidak beriman, musibah bisa berarti azab untuk mereka, bisa berarti peringatan untuk mereka, bisa berarti teguran untuk mereka. Ya. Ini diantara contoh. Allah itu maha benar, Allah itu baik dan penuh hikmah atas semua keputusan yang Allah buat, hukum yang Allah buat di dunia ini. Keselamatan berkaitan dengan sifat-sifatnya apa? Allah tabaraka wa ta'ala selamat dari sifat-sifat buruk dan lemah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari sifat-sifat buruk dan lemah. Seperti apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur. Ya. Allah zat yang maha hidup. Allahu la ilaha illahu. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Sehingga Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, ya. Allah itu enggak ngantuk, tidak juga tidur. Nah, kenapa Allah tidak ngantuk? Kenapa Allah tidak tidur? Karena tidur dan ngantuk bagi Allah tabaraka wa ta'ala itu merupakan kekurangan. Nabi kita bersabda, an-naumu akhul maut. Ya, tidur itu merupakan saudaranya kematian. Sedangkan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Makanya Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur, ya. Allah nggak butuh sama tidur, Allah nggak butuh sama ngantuk, karena Allah maha hidup. Nah, Allah nggak letih, Allah nggak menyesal, Allah Al-Alim, ya. Allah tidak bodoh, Allah tidak lupa, ya. Dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Intinya sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Ini as-salam dari sisi sifatnya, ya. Allah itu selamat dari segala kekurangan dalam sifat-sifatnya. Intinya apa? Nama Allah As-Salam itu menunjukkan bahwasannya semua hal yang buruk semuanya itu dinafikan, ditiadakan, ya. Dan tidak akan pernah disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak akan pantas. Ya, karena Allah zat yang maha sempurna,
zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, maha kaya, ya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Baik. Makna kedua, makna assalam, kalau tadi ditinjau dari Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Makna kedua, ya, Allah assalam berkaitan dengan para hambanya. Apa makna Asmaul Husna assalam untuk hamba-hamba Allah? Ya. Maknanya adalah Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat, ya. Banyak dalil yang menyebutkan hal tersebut, di antaranya surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini yang paling banyak menyebutkan keselamatan untuk para hamba, ya. Di antaranya surah As-Saffat ayat 131. Wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Salamun 'ala Nuhin fil alamin, keselamatan atas Nuh di seluruh alam. Ayat 79, masih surah As-Saffat, ya. Salamun 'ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. As-Saffat 109, ya. Salamun 'ala Musa wa Harun, keselamatan atas Musa dan Harun. Salamun 'ala Ilyasin, ya. Keselamatan bagi Ilyas. As-Saffat 130. Musa dan Harun tadi As-Saffat 120, ya. Bahkan di surga nanti, ya, Allah akan memberikan salam. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 58, salamun qaulan mir rabbir rahim. Dikatakan kepada penghuni surga salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Rahim, yang maha penyayang, ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang-orang yang beriman, Ibrahim ayat 23, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang kebaikan, ya, amal soleh, dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal dengan Tuhannya, ya. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam. Nah, kemudian perhatikan dalam sebuah hadisnya, bagaimana ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi masih bertafakur di Gua Hira, ya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau suka menyendiri, memikirkan tanda-tanda kebesaran Tuhannya di dalam Gua Hira. Itu sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ibu-ibu yang pernah ke Tanah Haram di Mekah, ya, itu kan kita lumayan juga dari Ka'bah, ya, ke Jabal Nur itu kan lumayan jaraknya. Khadijah dari rumahnya yang sekitar Ka'bah itu jalan kaki ke Jabal Nur, membawakan bekal untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa Khadijah? Ya, wanita yang punya nasab mulia. Siapa Khadijah? Wanita yang punya harta, orang kaya. Siapa Khadijah? Ya, wanita yang dikenal baik perangainya. Siapa Khadijah? Wanita yang paling cantik, ya, yang banyak memikat hati para lelaki Quraisy pada masanya. Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ketika Khadijah membawa bekal untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atas ma'aha ina'un fihi idam, ya, au ta'amun au syarabun, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin wala sakhaf
fihi wala nasab. Wahai Rasulullah, ya ini berarti kisahnya setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, karena Jibril memanggil dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya. Ini Khadijah datang hendak menghampirimu. Ya. Dia bawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Kalau Khadijah nanti sampai, ya, sampaikan kepada dia dapat salam dari Rabbnya. Khadijah, bayangkan, dapat salam dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Wa minni, dan salam dari aku juga, kata malaikat Jibril, ya. Salam dari aku juga, kata malaikat Jibril. Khadijah dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Wa basyirha, kasih kabar gembira untuk Khadijah. Bi baitin fil jannah, sebuah rumah di surga, min qasabin, rumah itu terbuat dari mutiara, mutiara. Bukan semen, bukan bata. Rumahnya mutiara, rumah Khadijah di surga, ya. Rumahnya mutiara, wala sakha fihi, ya. Rumah yang tidak ada suara hikuk-pikuk ribut-ribut di dalamnya, wala nasab, dan rumah yang tidak ada kelelahan di dalamnya, ya. Bayangkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa dia dikasih rumah dari mutiara, ya? Rumah yang tidak ada suara hiruk-pikuk, suara ribut-ribut di dalamnya, tidak ada kelelahan di dalamnya. Para ulama menyebutkan karena Khadijah begitu besarnya baktinya kepada suaminya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi di rumah, Khadijah kondisikan bagaimana suasana rumah itu agar menyenangkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keributan, ya. Tidak menampakkan kelelahan, sehingga Nabi SAW bisa nyaman berada di sisi Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka tidak heran, ya, untuk Khadijah sebuah rumah yang tidak ada kelelahan, tidak ada hiruk pikuk, dan rumah tersebut terbuat dari mutiara, ya. Nah, ini Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Baik. Jadi makna assalam kalau ditinjau dari sisi Allah, Tuhan semesta alam, maka artinya Allah selamat dari segala aib dan kekurangan. Kalau ditinjau dari sisi makhluknya, Allah adalah pemberi selamat untuk seluruh makhluknya, ya, di dunia dan di akhirat. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Kenapa dilarang ucapan assalamu ala Allah, ya? Kenapa dilarang ucapan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah? Kita tahu kan sebelum turunnya doa tahiyatul, ya, at-tahiyatul lillah dalam sholat, para sahabat berusaha mengucapkan doa sendiri. Ya, mereka beri salam kepada Allah, beri salam kepada Rasulullah, beri salam kepada malaikat, dan bahkan kepada teman-teman mereka disebutkan fulan disebutkan dalam sholat itu mereka sebutkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajari mereka bacaan yang benar sambil menjelaskan kesalahan yang mereka lakukan terkait ucapan salam kepada Allah dengan mengucapkan assalamu ala Allah, ya. Ini menjadi bukti bahwasanya para sahabat tidak membuat perkara baru dalam agama, ya. Segala yang dilakukan para sahabat, kalau salah ditegur sama Nabi SAW, kalau nggak benar dibenerin sama Nabi SAW, ya. Tapi kalau itu benar, maka Nabi SAW itu menyetujui. Beliau mendiamkan, beliau tidak melarang, ya. Ini namanya sunnah, ini bukan perkara baru, ya. Seperti contoh Bilal bin Rabah, itu sholat sunnah. Setiap selesai wudhu 2 rakaat, ya. Nabi nggak pernah ajarkan, tapi Nabi tidak ingkari. Maka itu bukan perkara baru yang dibuat oleh Bilal, tapi itu adalah sunnah takriri, ya. Sunnah yang disetujui oleh baginda Nabi SAW. Sunnah karena ada persetujuan dari baginda Nabi SAW. Itu bukan perkara baru. Nah, karena buktinya para sahabat ketika mereka berbuat sesuatu dan mereka keliru dibenarkan sama Nabi. Jadi tidak semuanya dibenarkan sama Nabi. Ada yang keliru dibenarkan sama oleh baginda Nabi SAW. Taib. Kenapa dilarang ucapan assalamu ala Allah? Ada 3. Ya, ibu-ibu bisa dengarkan, ya. Ada 3. Yang pertama, makna assalamu ala Allah itu mengandung doa.
Berarti kita doa untuk Allah, bukan doa kepada Allah, tapi doa untuk Allah. Ya. Seakan-akan Allah butuh didoakan. Yang benar apa? Yang benar adalah kita berdoa dan minta keselamatan untuk diri kita kepada Allah, bukan kita mendoakan Allah. Ya. Ini sebab pertama kenapa ucapan assalamu ala Allah dilarang, ya, karena seolah-olah kita mendoakan Allah, padahal Allah nggak butuh doa kita. Kita yang butuh dengan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebab kedua kenapa dilarang, ya, kandungan makna assalamu ala Allah ini seolah-olah Allah itu bisa saja ditimpa bahaya sehingga perlu didoakan keselamatan, dan ini tidak benar, ya. Allah nggak butuh dengan makhluknya sama sekali, dan tidak ada yang bisa membahayakan Allah sedikit pun. Ya. Begitu juga tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menguntungkan Allah sedikit pun, karena Allah sejatinya nggak butuh dengan makhluknya. Sehingga ucapan assalamu ala Allah ini dari sisi ini juga, ya, mengesankan bahwasannya Allah itu bisa dimudaratkan sehingga perlu didoakan dengan keselamatan. Maka ini tidak benar. Sebab ketiga, ya, Allah itu as-salam. Allah itu as-salam. Sehingga kalau kita mengucapkan assalamu ala Allah, itu sama saya seperti apa? Allahu ala Allah. Ya. Tentu ini ucapan tidak benar. Ya, karena as-salam itu sendiri adalah nama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dari sini, ya, amalan itu hanya bisa dikatakan amal soleh kalau dia ikhlas karena Allah, ya, serta sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan para sahabat Nabi, baik tidak mereka? Kurang baik apa lagi? Coba, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Rasulullah, keselamatan bagi malaikat. Terus sahabat-sahabat mereka disebutkan fulan disebutkan, ya kan? Tapi ternyata niat baik itu tidak benar di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Salah dalam mengucapkan, sehingga diklarifikasi sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itu, ya, untuk dikatakan amalan itu soleh, tidak hanya harus niatnya baik, tapi caranya juga harus benar. Tidak hanya niatnya harus baik, tapi caranya juga harus benar, ya. Baik. Kalau begitu, cak mana cara yang benar? Ya, berkaitan dengan nama Allah as-salam. Karena assalamu ala Allah tidak boleh. Berarti yang benarnya cak mana? Baik. Praktik yang benar dan beradab terkait nama Allah as-salam, ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya ketika Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya Allah menyampaikan salamnya kepada Khadijah. Khadijah adalah istri Rasulullah SAW yang merupakan salah satu wanita terbaik sepanjang masa. Ya. Salah satu wanita terbaik sepanjang masa Khadijah. Ya. Yang kita tahu bagaimana kesolehannya, bagaimana pengorbanannya untuk Rasul dan untuk agama Islam. Pengorbanan Khadijah tidak hanya untuk suaminya, tapi untuk agama ini. Ya. Tadi malaikat Jibril sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah melalui Rasulullah SAW. Disampaikan sama Nabi. Perhatikan bagaimana jawaban Khadijah, ya, ketika dia mendengar langsung dari lisan suaminya kalau dia dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Apa jawab Khadijah? Innallaha huwas salam wa ala Jibril assalam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Sesungguhnya Allah dialah as-salam, dan semoga salam keselamatan terlimpahkan kepada Jibril. Wa alaikassalam, begitu juga kepada engkau suamiku. Warahmatullahi wabarakatuh, serta rahmat Allah dan keberkahannya. Ya. Khadijah tidak mengatakan kepada Rasulullah salam balik untuk Allah, enggak, tapi innallaha huwassalam, Allah lah assalam. Ya, Khadijah paham Allah itu assalam, sehingga Khadijah tidak mengatakan, ya, wa alallahi salam, enggak, tapi innallaha huwassalam, Allah lah itu assalam. Nah, dalam riwayat lain, riwayat Tabrani disebutkan, ya, jawaban Khadijah huwassalam wa minhus salam wa ala Jibril assalam. Dialah Allah assalam, darinya lah keselamatan assalam, dan semoga salam dilimpahkan kepada Jibril.
Ya. Ini bagaimana fakihnya seorang Khadijah yang memahami akan keagungan Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah As-Salam. Baik. Kemudian ada zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, lafaz yang sahih, lafaz yang valid ya, riwayatnya Imam Muslim adalah yang kita baca tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Ya, yang memberi keselamatan. Wa minkas salam, dari mula segala keselamatan. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Maha besar engkau wahai zat pemilik kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini lafaz yang sahih. Riwayatnya Imam Muslim. Kita sering mendengar ada tambahan wa ilaika ya'udus salam. Ya. Allah alam bisawab, itu jalur periwayatannya tidak ditemukan dalam literatur hadis ya, kata penulis syarah Kitabut Tauhid di sini ya. Walau alam, kata beliau ya, sepanjang pengetahuan saya yang sangat minim tidaklah ditemukan dalam literatur hadis, kata syarah Kitabut Tauhid di sini ya. Jadi tambahan wa ilaika ya'udus salam ya, ini tidak ada jalur periwayatan yang kata beliau. Yang ada riwayat Baihaqi, lafaznya adalah wa ilaikas salam. Ada lafaz seperti itu, ada. Tapi ini juga ya, walaupun periwayatannya ada, namun memiliki beberapa kecacatan pada jalur periwayatannya, sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk diamalkan ya. Sehingga kalau kita ingin berzikir Allahumma antas salam, cukuplah bagi kita Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram ya. Riwayatnya Imam Muslim nomor 591 dan 592. Baik. Kemudian berkaitan dengan assalam lagi, kita mengucapkan salam dengan syiar assalamu alaikum. Nah, syiar agama Islam yang paling agung adalah assalamu alaikum. Ciri khas umat Islam itu adalah assalamu alaikum. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang kita mengucapkannya kepada non-muslim dalam keadaan apapun ya. Karena kenapa? Assalamu alaikum ini keutamaannya sangat besar, kedudukannya sangat mulia dalam agama kita, dan dia merupakan syiar yang paling populer ya, lintas agama. Syiar agama Islam yang paling populer dalam lintas agama, juga yang sangat indah dan sangat menyejukkan hati dari sisi maknanya. Betapa banyak orang masuk Islam ya, berawal dari mereka mengetahui makna dari ucapan salam. Subhanallah. Nah, sahih. Syiar Islam ya, dengan assalamu alaikum, ini salah satu bukti dari sekian banyak bukti agama Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan keselamatan secara umum ya. Seluruh makhluk tanpa terkecuali selamat, damai, ini adalah ciri khas agama Islam yang membuatnya istimewa, yang membuatnya berbeda dari agama-agama yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ciri khas yang mulia ini ya, tidak akan terjelaskan, tidak akan dipahami bagi orang yang belum mengenal Islam dengan benar ya. Bagi yang belum benar-benar mengenal agama Islam, tidak akan memahami indahnya, tidak akan memahami sejuknya syiar salam ini bagi agama Islam. Di sini bagi kita belajar apa makna assalam dalam assalamu alaikum ya. Ada dua penafsiran kalangan para ulama. Mana yang pertama ya, assalamu alaikum itu adalah asmaul husna, artinya Allah sendiri. Sehingga kalau kita mengatakan assalamu alaikum, berdasarkan makna ini adalah Allah assalam atas kalian. Semoga kalian mendapatkan keberkahan dari nama Allah As-Salam. Ini makna yang pertama ya, atau penafsiran yang pertama. Sama seperti kita baca bismillah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Dengan keberkahan nama Allah ya, aku memulai. Ya.
Seperti kita bismillah asyrab, bismillah aku minum ya. Artinya apa? Aku memohon keberkahan dengan nama Allah untuk minuman yang kuminum. Baik. Kemudian makna kedua ya, dalam ucapan kita assalamualaikum, mana assalam itu adalah doa keselamatan. Maksudnya apa? Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Ini penafsiran kedua. Kalau penafsiran tadi, semoga keberkahan nama Allah As-Salam itu terlimpahkan untuk kalian. Tapi kalau penafsiran kedua, maknanya apa? Semoga keselamatan atas kalian. Ya. Nah, baik. Kalau kita lihat redaksi Assalamualaikum secara lengkap, kita akan dapatkan maknanya ternyata doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpahkan untuk kalian. Warahmatullah, begitu juga rahmat Allah. Wabarakatuhu, dan juga keberkahannya. Ya, jadi maknanya adalah doa. Penafsiran yang kedua ini ya sangat jelas menunjukkan bahwasannya ucapan salam kita itu adalah rangkaian doa. Doa untuk keselamatan. Nah, doa untuk keselamatan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan berkah. Ya. Keselamatan itu kan lawan dari bahaya. Rahmat itu lawan dari laknat. Ya. Berkah itu ya lawan dari kata tidak berkah. Ya. Nah, jadi ucapan salam ini mengandung 3 makna ini. Ya. Keselamatan, keberkahan, dan juga rahmat. Baik. Apa maksudnya keselamatan atas kalian? Di sini kita harus memahami ya. Salam itu bukan sekedar tradisi, bukan sekedar opening ceremony ya. Salam itu bukan sekedar pembuka pidato, pembuka majelis ya. Bukan sekedar istilahnya kalau ketemu kita salam tanpa ada makna, bukan. Bukan sekedar basa-basi semata. Ya. Ketika kita mengucapkan salam, tanamkan ini baik-baik dalam benak kita. Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita seagama, maka makna pertama adalah kita mendoakan keselamatan untuk dia dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau kita ketemu assalamualaikum, artinya apa? Semoga engkau selamat dunia akhirat. Itu dia. Kenapa kita disuruh untuk saling mengucapkan salam? Ya. Kita saling doakan artinya. Nah, makanya kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang yang non-muslim. Ya. Kita memulai salam kepada mereka tidak boleh. Ya, Nabi mengatakan, hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadisnya riwayat Imam Muslim. La tabda'u al-yahuda wala nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kenapa? Ya, karena mereka kan nggak selamat di akhirat. Yahudi Nasrani nggak selamat di akhirat. Walaupun bisa jadi ya di dunia mereka merasakan berbagai macam nikmat duniawi. Tapi di akhirat mereka kalau tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah, mereka tidak selamat ya. Bagaimana kalau mereka dulu yang ucapkan salam ya? Maka tirulah baginda Nabi SAW. Balasannya apa? Wa'alaikum ya. Tapi nggak perlu disebutkan salamnya. Wa'alaikum. Karena mendoakan keselamatan itu khusus untuk orang yang beriman, khusus untuk orang muslim ya. Kepada non-muslim kita doakan semoga dapat hidayah, seperti itu. Tapi keselamatan tidak boleh didoakan. Nah, kenapa sih kita harus doakan selamat? Penting ini. Doa para nabi ketika melewati sirat ya, itu salim. Nabi SAW bersabda ya, fa'akunu awalu man yujiz. Aku manusia pertama yang berhasil melewati sirat. Wa du'aur rusul yauma idzin, para rasul ketika itu mereka berdoa, apa doa mereka? Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya. Para rasul saking takutnya umatnya terjerumus dalam neraka, mereka doakan apa? Allahumma salim ketika kita menyeberangi sirat. Ya. Nah, ini makna pertama ucapan assalamualaikum. Doa keselamatan dunia akhirat. Ya. Maka jangan sepelekan, jangan anggap basa-basi assalamualaikum ini. Baik. Makna kedua, ya.
tak kala kita mengucapkan salam kepada saudara kita, itu artinya apa? Kita seolah-olah memberikan jaminan. Kita memberikan kabar bahwasannya orang yang kita berikan salam akan selamat dari gangguan kita. Ya, seolah-olah dengan assalamualaikum kita katakan apa? Tenanglah wahai kawan, tenanglah wahai ukhti, ya. Tenanglah wahai akhi, ya. Karena kenapa? Karena aku tidak akan mengganggumu ataupun menyakitimu. Makna kedua ini tidak kalah pentingnya juga, ya. Kenapa? Karena tak kala kita ucapkan salam di benak kita, sebagaimana makna pertama kita mendoakan, ya, kita tanamkan doa, maka di benak kita untuk makna yang kedua ini jangan sampai kita sudah ucapkan salam tapi malah kita nyakiti orang yang kita kasih salam. Ya, assalamualaikum. Ya, marah-marah di rumah wong. Ketemu assalamualaikum, ya, nyakiti perasaan orang, gunjingin orang, ya, gibahin orang. Itu berarti salam kita itu hanya sekedar basa-basi. Kalau kita sudah mengucapkan salam, maka salah satu maknanya apa? Dia selamat dari gangguan kita, selamat. Al-muslimu man salimal muslima min yadihi wa lisanihi, kata baginda Nabi SAW. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain selamat dari gangguan tangannya dan dari gangguan lisannya. Nah, ini penting. Jangan sampai lisan kita mengucapkan salam tapi kemudian kita malah menyakitinya. Baik menyakiti fisiknya ataupun menyakiti hatinya. Ya. Maka harus paham makna ucapan salam itu. Ya. Ucapan salam itu tidak sekedar doa agar selamat dunia akhirat, tapi lebih bagaimana kita membentuk akhlak kita agar tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Ya. Tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain itu termasuk akhlak mulia. Akhlak mulia itu bagian dari ibadah ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga dimuliakan Allah. Ya. Orang terkadang sholatnya Masya Allah, ya. Puasa sunnahnya Masya Allah, ya. Sedekahnya, zakatnya juga Masya Allah. Haji terkadang sudah, umroh tiap tahun pergi, ya. Karena dia merasa itu ibadah, dia semangat mengerjakannya. Tapi ketika masalah akhlak, ya, terkadang na'udzubillah. Padahal ketika kita berakhlak mulia, itu sejatinya kita juga sedang beribadah. Ya, maka samakan tak kala kita sedang berakhlak mulia itu dengan perasaan tak kala kita sedang sholat. Kita tuh sedang ibadah loh ketika kita lagi berakhlak mulia, ya. Maka ucapan assalamualaikum sekali lagi jangan hanya sekedar lewat saja di lisan kita, ya, tanpa ada makna, tanpa ada arti. Assalamualaikum maknanya adalah doa keselamatan untuk yang diberi salam dan jaminan keselamatan untuk orang yang diberi salam dari kita. Hada wallahu a'lam bissawab, ya. Jam 5 sore. Kita nggak usah lama-lama, sedikit yang penting istiqomah, karena anak bertekad akan menyelesaikan kitab ini, ya. Maka sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak-banyak tapi ternyata kita tidak istiqomah. Baginda Nabi SAW mengatakan apa? Ahabbu a'mali indallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Yang istiqomah terus menerus dikerjakan, continue dikerjakan walaupun sedikit, ya. Maka yang sedikit ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, mendatangkan keselamatan untuk kita. Kalau ada diskusi dari yang ikhwan ataupun yang akhwat dipersilakan, ya. Masih ada waktu sekitar mungkin 15 menit lagi untuk kita berdiskusi. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, silakan. Pakai mic bisa, ya, atau pakai kertas boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya nggak kedengaran. Iya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan kita apakah harus menjawab dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Iya, Masya Allah, ya. Memang ucapan salam itu, ya,
adalah suatu doa keselamatan. Ucapan salam adalah suatu jaminan keselamatan dari yang mengucapkan kepada yang diberi ucapan, ya. Akan lebih sempurna dan akan lebih beradab kalau dia tidak disingkat, baik secara Latinnya ataupun secara bahasa Arabnya. Nah, ya. Namun kami belum menemui dalam bahasa Arab menyingkat Assalamualaikum, ya. Disingkat bacaan Assalamualaikum itu belum kita atau belum kami temui, ya. Seringnya dalam tulisan Latin. Dan itu seringnya juga Latin dalam bahasa kita, di bahasa Indonesia. Bagaimana dengan menyingkat salam, ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu, seperti ASS, ya, dijawab dengan was. Nah, ya, ini sesuatu yang mengurangi kesempurnaan, ya, mengurangi kesempurnaan, bahkan mungkin bisa disalahartikan, ya kan, bisa disalahartikan, karena ASS itu dalam bahasa lain juga jelek artinya, ya. Maka sebaiknya kalau kita mungkin tidak sempat menuliskan secara lengkap, kan sekarang ada fitur kalau di chattingan itu apa, emoticon, ya, itu kan bisa lengkap, stiker bukan emoticon, stiker, ya, stiker Assalamualaikum, seperti itu. Lebih bagus lagi kalau kita menulis sendiri, ya, kita mendoakan benar-benar dengan mendoakan, tidak hanya sekedar seremonial saja. Kalau ada orang yang mengucapkan kita seperti itu, as katanya, as WRWB, ya, bagaimana jawaban kita? Ya, kita yang sudah tahu, kita jawab penuh, ya, sambil kita ajarkan dengan baik, tentunya ajarkan dengan baik, ya. Kita setiap kali dia kasih as WRWB, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab lengkap-lengkap, ya. Kita jangan menyingkat juga, karena itu bagian dari adab, ya, dan itu bagian dari doa, ya, bagian dari doa. Memang dalam masalah tulisan ini terkadang lebih luas daripada pengucapan, ya. Namun kita bicara dari sisi bab adab, ya, maka akan lebih beradab, lebih sempurna kalau dia tidak disingkat, ya. Doa-doa itu bagusnya dalam tulisan tidak disingkat, ya. Itu lebih baik dan lebih mudah dipahami bagi yang membaca, ya. Bayangkan kalau doa sebanyak tidak hanya salam, doa-doa yang lain kalau disingkat, ya, orang nggak paham, ya. Ya, jadi alangkah baiknya kalau tidak disingkat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Iya. Lafaz tahiyat, ya, karena hadis kita berkaitan dengan ucapan salam dalam sholat, ya. Dahulu baginda Nabi SAW mengajarkan apa kepada para sahabat? At-tahiyatu lillah, ya, wassalat wat thayyibat, ya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini diajarkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat, ya. Kemudian sepeninggal Nabi SAW, para sahabat mereka beristihad, ya, diantaranya riwayat Ibnu Mas'ud, ketika sepeninggal Nabi SAW, maka diganti domir, kata gantinya, yang tadinya untuk mukhatab itu kata ganti orang yang kedua, orang yang diajak bicara, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya, diganti dengan apa? Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Nabi sudah meninggal. Ya, sebagian para sahabat membaca doa itu. Ya. Mana yang kita baca boleh diamalkan dua-duanya. Ya, boleh yang diamalkan yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada para sahabatnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau, ya, yang diamalkan para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua-duanya valid, ya, dua-duanya diajarkan dan dua-duanya boleh dibaca ketika dalam salat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Jadi pilih salah satu ketika dalam sholat. Baik. Masih live nih? Udah live lagi? Masih live. Baik. Ada lagi? Cukup? Baik, cukup ya. Baik, kalau sudah ya. Ini hari ini kita selesai dari bab ke 51 ya. Sebulan lagi kita nak bulan puasa, bulan Ramadan ya. Mungkin kalau bulan Ramadan kayaknya kajian libur ya. Karena banyak kegiatan. Umumnya seperti itu, kajian diliburkan selama 1 bulan ya. Apalagi sore hari itu kan kita nak siap-siap berbuka puasa ya. Jadi kita fokus ke ibadah masing-masing, atau adapun pengajian itu kita akan dikabarkan nanti ke depannya. Tapi umumnya kalau kita lihat tahun-tahun belakangan ya, biasanya kajian rutin itu diliburkan ketika bulan Ramadan ya. Lanjut lagi baru setelah Lebaran. Nah, tapi kita masih ada waktu sekitar 4 kali pertemuan lagi ya. Berarti masih ada sisa 1 atau 2 bab lagi dalam kitab Tauhid dan 2 bab lagi dalam Sirah Nabawi ya. Setelah itu kita break dulu untuk persiapan di bulan Ramadan ya, fokus dengan ibadah kita masing-masing. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah next kita lanjutkan ke bab 52. Semoga Allah mudahkan bisa khatam kitab Tauhid ya. Karena sudah berapa tahun ya, 2018 ya kita mulai ini. Sekarang sudah 2023 ya, sudah 5 tahun ya, Masya Allah. Dari Hanin bayi sampai sekarang sudah mau masuk SD ya. Jadi sangat sayang kalau tidak diselesaikan. Makanya Anda bertekad selesai apapun keadaannya ya. Walaupun sedikit yang kita bahas, walaupun sedikit yang datang mungkin, tapi alhamdulillah masih banyak juga yang datang ya. Kita tetap melanjutkan apapun yang terjadi sampai kitabnya khatam ya. Yang tidak sempat datang langsung itu bisa langsung saksikan live-nya di akun Al-Manal Tour and Travel ya. Jazakumullah khairan ya untuk semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.